Shalom saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Jeffrianus da Silva. Saya merupakan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Jakarta dengan program studi pendidikan Kristen anak usia dini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan khotbah tekstual sebagai pemenuhan tugas akhir semester 4 saya dari mata kuliah hermeneutik yang diampuh oleh Bapak Dr. Timotius Bakti Sarono, MPDK MTH. Pada kesempatan kali ini, saya membawakan khotbah dengan bertemakan pentingnya kita memilih teman yang mendukung hidup sebagai orang Kristen. Saya memberikan satu ilustrasi kepada saudara dan juga kita semua. Pernahkah saudara melihat teh manis di gelas? Tentunya pernah dong. Nah, itu keseharian kita. Mungkin kita mau ke tempat kerja atau mau kemana pun pasti memulai hari dengan teh gelas atau teh manis. Nah, kalau misalnya dituangkan air kotor ke dalam teh manis tersebut, tentunya kita ketahui pasti akan menjadi rusak dan juga tidak enak lagi teh tersebut. Nah, sama juga seperti hidup kita. Teman-teman yang kita pilih menjaga hidup kita tetap manis untuk Tuhan tentunya. Tetapi sebaliknya, jika kita memberikan air atau apapun yang kotor ke dalam teh tersebut, pasti akan rusak juga teh tersebut. Sama juga dengan hidup kita. Jika kita menerima hal-hal yang buruk dari lingkungan kita, teman-teman kita, tentunya kita juga akan menjadi buruk. Nah, pada hari ini saya akan mau mengajarkan kepada saudara dan juga kita semua, tentunya juga saya, kita mempelajari dari satu ayat Alkitab, yaitu dalam 1 Korintus 15 ayat yang ketiga, di mana saya membawakan tadi, saya sudah sempat singgung bahwa saya membawakan tema dengan bertemakan kita pentingnya untuk memilih atau mencari teman kita untuk mendukung kita dalam membangun hubungan kita dengan Tuhan. Nah, tujuannya apa sih dari khotbah tekstual saya pada hari ini? Tujuan saya ya supaya kita semua itu, tentunya saudara dan juga saya, untuk kita tuh bisa melihat mana teman yang baik dan juga mana teman yang tidak baik untuk berteman sama kita, dan juga kita bisa melihat pengaruh apa yang di luar yang baik atau pengaruh yang tidak baik. Seperti itu teman-teman. Dari surat 1 Korintus ini dituliskan oleh Paulus untuk orang-orang di Korintus, tentunya orang-orang Kristen di Korintus. Nah, tentunya kita ketahui bahwa kota Korintus itu seperti kota besar yang ramai, penuh dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan, menyembah berhala dan hidup seenaknya. Nah, di bagian kali ini Paulus bicara soal kebangkitan, yaitu orang mati bangkit kembali. Tapi ada beberapa orang yang hidup di Korintus yang bilang kebangkitan itu tidak nyata. Mereka berbanding terbalik dari apa yang Paulus sampaikan gitu teman-teman. Nah, mereka mempengaruhi orang-orang Korintus itu, mereka mempengaruhi orang-orang Kristen lain. Jadi dari pengaruh tersebut, orang-orang Kristen di Korintus itu imannya tuh goyah. Makanya Paulus bilang kepada orang-orang Korintus agar jangan tersesat. Nah, dari apa yang telah disampaikan Paulus, agar orang-orang Korintus itu tidak tersesat oleh pergaulan buruk yang merusak kebiasaan baik mereka. Nah, Paulus juga memperingati supaya mereka tidak terlalu dekat dengan orang yang membuat mereka ragu kepada Tuhan. Nah, contohnya seperti hidup kita sekarang teman-teman, bahwa kita tuh juga harus seperti apa yang disampaikan Paulus, agar kita tuh melihat mana teman yang baik untuk kita berteman, dan juga mana teman yang tidak baik untuk kita temani gitu teman-teman. Nah, dalam khotbah tekstual saya ini saya mengambil 3 ayat Alkitab yang berbicara soal pentingnya memilih teman yang baik. Nah,
ketiga ayat tersebut, yang pertama saya mengambil dalam kitab Amsal 13 ayat 20, di mana berbunyi bahwa kalau kamu berteman dengan orang bijak, kamu akan menjadi bijak, tetapi kalau kamu berteman dengan orang bodoh, kamu juga akan rugi. Nah, artinya apa teman-teman? Artinya adalah bahwa takut pada Tuhan itu membantu kita hidup dalam kebenaran. Tetapi teman yang suka berbuat dosa itu malah bikin kita ikut-ikutan, sehingga kita tidak sama seperti peringatan tidak sama seperti hidup dalam kebenaran lagi, seperti yang telah diperingatkan oleh Paulus kepada orang-orang Korintus agar mereka tidak terlibat atau tidak terpengaruh oleh pergaulan buruk. Nah, kemudian ayat selanjutnya saya ambil dalam 2 Korintus 6 ayat 14 yang berkata bahwa jangan terlalu dekat dengan orang yang tidak percaya sama Tuhan. Nah, dari ayat ini Paulus bilang kepada orang-orang di Korintus agar mereka tuh harus hati-hati kalau terlalu akrab dengan orang yang hidupnya itu bertentangan dengan iman kita. Nah, ini mirip dengan 1 Korintus 15 ayat 33 yang bilang pergaulan buruk merusak hidup kita, teman-teman. Selanjutnya saya mengambil dalam Mazmur 1 ayat 2 sampai dengan 2. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 2, di mana berkata bahwa berbahagialah orang yang tidak ikut nasihat orang jahat, tapi suka belajar pada firman Tuhan. Nah, ayat ini bilang bahwa kita akan bahagia kalau kita menjauh dari teman-teman yang kalau saat ini kita bilang toksik, atau teman-teman yang jahat, atau teman-teman yang tidak fokus pada firman Tuhan. Nah, ini sama dengan pesan Paulus. Dia bilang bahwa jangan biarkan teman buruk merusak iman kita kepada Tuhan. Demikian. Nah, tentunya ketiga ayat ini mengingatkan kita agar kita memilih teman yang baik, agar mereka dapat bisa membantu kita untuk kuat dalam iman, atau justru kita salah memilih teman bikin kita jatuh ke dalam dosa. Nah, dalam khotbah saya ini saya mengambil 3 terjemahan lain, di mana terjemahan tersebut ialah dari New International Version atau NIV yang menekankan pada jangan kita tertipu. Teman yang buruk merusak karakter baik kita. Kata teman buruk ini dan karakter baik ini menunjukkan bahwa orang yang kita ajak bergaul bisa mengasihi atau bisa mengubah sifat kita. Kalau teman kita suka, contohnya seperti teman kita suka ngomong kasar, tentunya kita juga akan ngomong kasar. Karena kita anak muda zaman sekarang tuh maunya ikutan gitu. Demikian teman-teman. Selanjutnya saya mengambil dari terjemahan English Standard Version atau ECV, arti yang lebih menekankan pada jangan kita tertipu. Teman yang buruk merusak moral baik kita. Nah, di sini dikatakan moral baik bisa rusak karena teman yang salah. Jadi kita harus hati-hati dalam menilai atau dalam memilih teman yang ada di sekitar kita. Demikian saya mengambil terjemahan yang terakhir, yaitu dari Amplified Bible yang menekankan pada jangan kita tertipu. Teman yang buruk merusak moral baik, dan juga berpikirlah jernih dan jangan berbuat dosa. Terjemahan ini bilang ke kita bahwa kita harus berpikir jernih dan tidak ikut dosa yang dilakukan teman-teman kita. Nah, ini seperti peringatan supaya kita tidak lengah dalam melakukan sesuatu. Demikian teman-teman. Nah, apa artinya dari semua terjemahan ini? Nah, artinya dari semua terjemahan ini bahwa menekankan kepada kita, mengingatkan kepada kita agar kita hati-hati dengan teman yang buruk. Karena apa? Karena mereka bisa merusak sifat baik, moral baik, dan iman kita, sehingga kita bisa jatuh ke dalam dosa. Nah, di Korintus, teman yang buruk adalah orang-orang yang bilang kebangkitan itu bohong. Nah, untuk zaman sekarang, ini bisa berarti teman yang suka ajak kita berbuat dosa, atau konten yang kita lihat di media sosial yang tidak baik. Demikian. Nah, dalam khotbah ini juga saya mengambil 3 komentari Bible. Yang pertama,
saya mengambil dari komentar John MacArthur. Dia bilang bahwa Paulus pakai pepatah Yunani supaya orang di Korintus itu paham bahwa teman yang buruk seperti orang yang tidak percaya kebangkitan bisa bikin iman kita lemah. Misalnya kita harus pilih teman yang membantu kita tetap percaya kepada Tuhan. Demikian. Dan juga saya mengambil terjemahan dari Craig Kenner. Dia mengatakan bahwa Korintus adalah kota yang penuh godaan, seperti pesta dan ajaran yang aneh. Paulus minta agar orang-orang Kristen yang di Korintus, kota Korintus, tidak terlalu dekat dengan orang-orang yang bikin mereka ragu pada iman kepada Tuhan. Nah, dari ini pelajaran buat kita di zaman sekarang agar kita tuh harus melihat teman-teman yang ada di sekitar kita. Jadi kita tuh dibilangnya tuh seperti kita harus melihat orang yang ada di sekitar kita. Tentunya kita tidak boleh ikut-ikutan dengan apa yang mereka lakukan, namun kita melihat bahwa apa yang mereka lakukan baik atau tidak. Kalau misalnya baik kita ikut, dan tidak jangan diikuti. Demikian teman-teman. Jadi kesimpulannya apa dari ketiga terjemahan ini, atau ketiga terjemahan yang diambil dari ayat 1 Korintus ini, 1 Korintus 15 ayat 33 ini. Nah, dari ayat ini bukan cuma soal teman saja teman-teman, tetapi soal bagaimana kita menjaga iman kita agar tetap kuat kepada Tuhan, sama seperti Paulus yang hati-hati dengan sikap, mengatakan bahwa hati-hati dengan sikap bergaul kita supaya kita tidak goyah seperti orang-orang yang ada di Korintus. Demikian teman-teman. Selanjutnya, parsing dan makna tambahan dari ayat ini. Mari kita lihat parsing, kata-kata penting dari ayat ini supaya kita lebih paham lagi mengenai pergaulan yang buruk ini. Nah, dari parsing ini ada 3 parsing yang menekankan pada janganlah kamu sesat. Artinya apa? Artinya jangan kita tertipu atau jangan kita salah jalan gitu. Nah, ini seperti Tuhan bilang bahwa buka mata, jangan gampang dipengaruhi, kita harus selalu waspada. Dan juga berikutnya mengatakan lebih kepada pergaulan yang buruk. Nah, dalam pergaulan yang buruk ini artinya ngajak ngobrol atau kita habiskan waktu bersama dia. Nah, buruk artinya apa? Artinya mereka yang bikin kita jauh dari Tuhan. Misalnya atau contohnya yang suka ngajak kita buat dosa gitu, kayak teman-teman kita sehari-hari, contohnya yang kita ketahui tentang hal-hal yang berdosa gitu ya. Pasti teman-teman juga tahu lah hal-hal yang dosa gitu, yang berdosa membuat kita jauh dari Tuhan. Nah, kemudian ini bisa saja teman sebaya kita, teman dekat kita, keluarga kita, atau bahkan apa yang kita tonton di HP atau di media sosial. Demikian teman-teman. Selanjutnya parsing dari kalimat merusakkan kebiasaan yang baik. Artinya merusakkan atau menghancurkan secara pelan-pelan atau secara perlahan. Nah, kebiasaan baik adalah hal-hal yang tentunya baik seperti berdoa, ke gereja, atau kita hidup dengan jujur. Nah, jadi teman-teman, teman buruk itu bisa bikin kita malas berdoa atau ikut dalam berbuat salah seperti mereka. Demikian. Nah, makna tambahan dari ayat ini bilang bahwa iman kita akan dipengaruhi oleh siapa yang ada di sekitar kita. Nah, kalau kita pilih teman yang baik, tentunya kita akan tambah kuat untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, jika kita memilih teman yang salah, maka hidup kita akan bisa berantakan. Nah, maka dari itu Paulus mau kita agar pilih teman yang dapat membantu kita setia kepada Tuhan. Nah, apa aplikasi dan penerapan dari khotbah saya pada hari ini? Nah, aplikasinya adalah aplikasi yang dapat kita lakukan ialah, atau penerapan yang dapat kita lakukan itu, saya memiliki 4 cara praktis, di mana yang pertama adalah kita cek teman yang di sekitar kita. Kenapa menurut saya kita harus cek teman yang di sekitar kita? Ya, karena penting teman-teman, karena teman yang di sekitar kita atau teman dekat kita itu yang dapat membuat kita lebih
dekat lagi kepada Tuhan, atau maka sebaliknya atau lebih buruk lagi di hadapan Tuhan gitu teman-teman. Nah, seperti yang dibilang dalam Amsal 13 ayat 20. Nah, bagaimana kita melihat teman kita atau caranya gimana? Nah, kita harus melihat siapa yang suka paling kita ngajak ngobrol atau kita main bersama dia. Nah, apakah mereka bantu kita untuk lebih dekat kepada Tuhan atau tidak gitu. Kemudian berikutnya adalah kita harus tahu, atau kita kalau ada teman kita yang ngajak bermain atau ngajak gosip atau nonton hal-hal yang tidak baik, maka coba kita kurangi atau menghindar dari orang tersebut agar kita jangan terlibat jatuh ke dalam dosa gitu teman-teman. Kemudian ibaratnya contohnya gini, kalau teman kita salah atau teman kita ngomongin orang lain, atau ajak ngobrol tentang hal-hal yang positif, atau cari teman yang menurut kita tuh ngomong soal-soal yang positif atau melakukan hal-hal yang positif seperti ke gereja, baca Alkitab bersama, atau sharing firman Tuhan bersama. Demikian. Nah, dan juga untuk implikasi yang positif yaitu kita cari teman yang ada di dalam gereja. Kenapa saya menganjurkan agar kita mencari teman yang ada di gereja? Karena tentunya kita tahu orang-orang yang di gereja tuh memfokuskan diri mereka untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Maka saya menganjurkan teman-teman untuk memilih teman yang ada di dalam gereja. Biar apa? Atau sangat pentingkah? Atau memang kenapa sangat penting kita memilih teman di gereja? Ya karena yang tadi saya bilang itu, di gereja kita bisa punya teman yang saling membantu untuk membantu kita untuk menguatkan iman kita kepada Tuhan, seperti dibilang dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Nah, bagaimana caranya teman-teman? Bagaimana apa tuh cara yang kita lakukan untuk dapat dekatkan diri kepada Tuhan, yaitu dengan cara kita ikut kelompok doa atau ikut persekutuan doa atau ikut pelayanan di dalam gereja tersebut. Dan juga kita cari teman yang suka baca Alkitab atau cerita mereka suka cerita tentang pengalaman rohani mereka kepada kita. Dan juga contohnya seperti kalau kita mau belajar, kita harus ikut komsel sekolah minggu, atau kalau orang tua kita ikut kelompok doa keluarga. Maksudnya kita ikut komsel sekolah minggu dan juga kita mengikuti doa dalam kelompok keluarga kita gitu teman-teman. Selanjutnya, implikasi yang kita buat dalam kehidupan sehari-hari yaitu kita harus menjadi contoh yang baik kepada orang-orang yang di sekitar kita. Kenapa sangat penting teman-teman? Karena kita dilihat dari apa yang Tuhan Yesus lakukan, atau Tuhan Yesus contohkan, atau Tuhan Yesus mencontohkan hidupnya untuk kita lihat bahwa Tuhan Yesus walaupun kita dekat sama, misalnya gini, kita dekat sama orang-orang yang pergaulannya buruk, kita harus menjadikan diri kita itu sebagai Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus saja gak pernah menolak orang-orang yang buruk, tapi dia malah mau berteman sama orang buruk biar orang yang kita dekat itu bisa mengikuti apa yang kita lakukan. Contohnya teman-teman kita yang sudah bergaul bebas atau pergaulan bebas, melihat hidup kita, mungkin mereka dari hidup kita akan menjadi contoh buat mereka untuk mereka meniru kita gitu. Nah, seperti yang di kitab Lukas ayat 15 ayat 1 dan juga ayat 1 sampai 2 gitu. Nah, gimana sih caranya agar kita bisa menjadi contoh yang baik kepada orang di sekitar kita? Maka dari itu kita harus tunjukkan kasih dan kebaikan kepada mereka. Tapi ketika kita di dalam pergaulan buruk, kita jangan terpengaruh atau ikut-ikutan kepada hal-hal yang mereka buat itu yang menurut kita itu salah. Kemudian kita melihat bahwa teman-teman kita yang suka, ini sebagai contoh ya, misalnya gitu, teman-teman kita yang suka nonton film yang tidak pantas, kita harus tolak atau menolaknya tuh dengan sopan gitu, biar mereka tidak sakit hati ya. Maksudnya kita menolak dengan sopan, dan juga kita mengajak mereka untuk melakukan hal-hal yang baik sehingga mereka juga dapat melakukan apa yang kita lakukan gitu. Nah, demikian. Nah, dan juga
berikutnya adalah kita harus hati-hati dengan media sosial saat ini. Karena kenapa saya bilang hati-hati dengan media sosial? Karena tentunya kita ketahui bahwa pengaruh media sosial saat ini itu sangat berdampak buat anak-anak muda seperti kita. Karena di fase anak muda ini kita mau berteman sama orang yang mau bergaul gitu. Jadi kita gampang terpengaruhi sama hal-hal yang mungkin membuat kita senang gitu. Nah, biasanya hal-hal yang senang yang kita lakukan itu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, maka dari itu kenapa saya bilang hati-hati dengan media sosial, karena ya tontonan-tontonan yang kita lihat biasanya itu tidak sesuai dengan sesuai dengan unsur yang atau apa yang Tuhan mengajarkan kepada kita, maka kita terpengaruh dengan tontonan-tontonan yang salah gitu. Maka caranya gimana supaya kita bisa terhindar dari hal-hal yang ditampilkan, hal-hal negatif yang ditampilkan oleh media sosial? Maka dari itu kita harus, apa yang kita lakukan, kita harus kurangin waktu untuk lihat konten yang ciri-cirinya seperti bikin kita iri, bikin kita cemas, atau bikin kita marah, atau bikin kita tuh jatuh ke dalam dosa gitu, maksudnya gitu, agar kita kurangi waktu untuk melihat hal-hal seperti itu. Nah, kemudian kita harus ikut akun yang bikin kita semangat untuk berdoa, seperti akun gereja, akun para pendeta, agar kita bisa mendapatkan konten-konten yang bikin kita untuk membangun diri kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Demikian teman-teman. Nah, saya mau cerita sedikit bahwa bayangkan sebagai ilustrasi seperti ini. Maksudnya bayangkan kita punya sepeda baru yang mengkilap itu, baru dibeli. Terus kalau kita bawa sepeda tersebut ke tempat yang kotor atau tempat yang lumpur, tentunya kita tahu bahwa lama-lama akan menjadi kotor sepeda kita yang baru dibeli. Nah, tapi kalau kita bawa ke jalan yang bersih, tentunya sepeda kita yang baru akan tetap bersih. Demikian juga seperti hidup kita. Kalau kita mau hidup kita bersih, maka kita harus bergaul dengan orang-orang yang baik agar hidup kita lebih baik dan juga bersih. Demikian sebaliknya, jika kita bergaul dengan orang-orang yang buruk, yang salah, tentunya kita juga akan terpengaruh dengan mereka dan berbuat hal-hal yang salah gitu. Nah, teman-teman, saya mau agar teman-teman tuh lebih bijak dalam memilih teman di sekitar kita. Kenapa? Karena teman di sekitar kita tuh mempengaruhi kita, sangat berdampak buat kekuatan iman kita kepada Tuhan. Maka dari itu saya mau mengajak teman-teman untuk memilih teman yang baik dalam hidup teman-teman, biar teman-teman lebih dekatkan diri kepada Tuhan. Nah, teman-teman, sebagai penutup aplikasi dari apa yang kita lakukan ini, maksudnya apa yang kita dapat lakukan dari apa yang sudah saya bilang dalam kehidupan sehari-hari, maka dari itu kita tahu bahwa ayat ini mengajak kita untuk lebih berhati-hati untuk memilih teman. Kita cek teman-teman di sekitar kita, cari teman di gereja, jadi contoh yang baik, dan awasi apa yang kita lihat setiap hari di HP, dan juga kita tentunya minta kekuatan dari Tuhan, berdoa kepada Tuhan agar Tuhan beri hikmat supaya kita bisa melihat atau memilih teman yang bikin kita tambah setia kepada Tuhan, agar hidup kita mencerminkan Tuhan di dunia ini. Demikian teman-teman khotbah tekstual saya pada hari ini. Terima kasih.